Berarti kan ini kan. Tema sebuah temanya semua sederhana tapi menghancur lantakkan aku yang selama ini sekolah itu hal sederhana nggak pernah dibahas dan sederhananya yang sangat luar biasa. Bahkan tiba-tiba panjenengan ini tema besar nih Pak, ngomong tentang bangsa Indonesia kemudian menjadi negara Republik Indonesia. Ternyata apa yang ditulis oleh Mbah Buyute kita, leluhur-leluhur kita itu enggak sembrono ya kan? Iya. Ternyata dirancang begitu hebat. Sebelumnya proklamasi ternyata tonggaknya Sumpah Pemuda ya kan? Sumpah Pemuda. Tapi kemudian setelah Sumpah Pemuda ada sebuah lagu juga, teks namanya Hari Kemerdekaan yang juga dirancang sebelum proklamasi ya kan? Begitu kan? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Ya. Terus proklamasi itu ternyata menurut Abah juga dua esensi tadi. Kita masuk ke sana nggak apa-apa kan? Bahwa proklamasi itu ada dua, kemerdekaan itu proklamasi kebangsaan dan proklamasi kenegaraan. Beliau menyebutkan bahwa proklamasi yang kebangsaan itu yang teks proklamasi itu Pak. 17 Agustus. 17 Agustus. Nah. Sementara yang itu yang termaktub di Undang-Undang Dasar 45 dan beliau menyatakan itu mungkin dijelaskan aku mau ngomong saja. Dia menyatakan bahwa oke lah undang-undang boleh di referendum, boleh diaruh. Pasal-pasal Pasalnya pembukaan. boleh, tapi pembukaannya tidak boleh. Karena ternyata ini rangkaiannya bulat ini. Di Undang-Undang Dasar itu adalah ada Pancasila. Betul, sebagai dasar negara. Berikan. Itu kalau ngomong itu kita akan ngomong seperti sebuah rangkaian pasal yang berserak yang harus disatukan. Jadi kalau bagi para penonton, bagi para orang yang melihat Dan sekarang ini, kita harus paham dulu bahwa negara bangsa Indonesia ini mengalami masa kejayaan itu 3. Satu, masa kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan. Iya. Apa itu datu itu apa? Itu bentuk pemerintahnya. Kalau sekarang kan republik. Itu Sriwijaya menguasai Nusantara, terkenal menjadi sebuah negara yang besar. Tapi negara kedatuan Sriwijaya. Kemudian beratus-ratus kemudian menjadi negara Keprabuan Mojopahit. Keprabuan dengan Sumpah Palapanya. Kemudian ketiga kejayaan lagi yaitu Republik Indonesia dengan Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita tarik benang merahnya harus dari belakang dulu, Kang. Jadi semua harus menyadari bahwa Indonesia ini sudah negara besar mulai sejak nenek moyang kita. Kita ini hanya meneruskan, mengisi. Sementara bila mana tiba-tiba diputus di tengah jalan, seolah-olah negara Indonesia, seolah-olah Indonesia itu adanya sejak 17 Agustus 45. Namun ini sebuah rangkaian sejarah bahwa Indonesia ini bangsa yang besar. Bahkan kalau Anda selidiki, Belanda ketika mengalahkan Pangeran Diponegoro dengan memporak-porandakan sejarahnya. Pangeran Diponegoro adalah salah satu yang mengorbankan peperangan terlama di Indonesia 5 tahun dengan banyak kerugian di pihak penjajah. Kita nggak ngomong Belanda, pihak penjajah. Itu karena Pangeran Diponegoro mendengung-dengungkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang besar sejak nenek moyang. Bahwa kita bangsa Indonesia, kita sebagai generasi bangsa, putra-putri Indonesia ini dari nenek moyangnya itu sudah bangsa yang besar. Nah, tinggal kita meneruskan. Oleh sebab itu rangkaiannya nggak boleh putus. Dengan diputus di mana? Ya ini awalnya 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian 18 Agustus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat di sini negara kesatuan, bukan negara persatuan. Istilah persatuan dan kesatuan itu sama-sama ada kata satunya, tapi dengan imbuhan persamaan imbuhan ke sudah beda arti. Oleh sebab itu yang pertama harus syukur dulu. Harus benar-benar yang melihat ini paham. Kita di bulan
Agustus ini mensyukuri, bukan saja memperingati dua peristiwa besar. Satu, bangsa Indonesia proklamasi 17 Agustus disyukuri. Dua, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus. Dua hal, dua peristiwa yang besar ini yang wajib kita syukuri. Dan banyak juga yang salah letak guru pasang menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan nenek moyang, hasil perjuangan para pejuang. Enggak, kemerdekaan ini termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan semata-mata perjuangan, walaupun ada 300 lebih pahlawan-pahlawan sejak masa perjuangan, kemudian masa pergerakan, namun yang perlu disepakati adalah ada dua peristiwa besar tersebut. Nah, kalau jenengan nanti bahas proklamasi, ya jelas ada proklamasi bangsanya, ada proklamasi negaranya. Tapi kalau di dalam undang-undang, di dalam sebuah peraturan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ya yang diproklamasikan oleh Bung Karno Bung Hatta di 17 Agustus tahun 45 di hari Jumat pukul 10 di Pegangsaan Timur nomor 56. Tapi kalau kemudian 18 Agustus bangsa Indonesia mulai membentuk sebuah negara, mulai membentuk sebuah tatanan dan tujuan. Nah, inilah diproklamirkan tujuan dan cita-cita negara tersebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siap. Itu alinea keempat. Sampai baca. Oke. Anu Bah dan Bang Yus ini. Ya. Sepertinya nih aku akan ngomong tema ini terus koyoke aku tambah kolon deh Kang. Hal sederhana sing sangat esensial tapi aku ora tau krungu di bangku-bangku sekolahku. Bahkan mungkin anak-anakku hari ini Kang. Dan ini ternyata sebuah pencerahan yang sangat luar biasa membicarakan tentang membangun bangsa ini. Terus ini sebagai penutup program jenengan mau ngomong Bah, bicara boleh Bah. Satu, seperti yang saya dan Mas Yus dan rekan-rekan yang lainnya adalah selalu kami ingatkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu aja. Itu satu tema, tapi akan mencakup berbagai macam hal-hal lain. Merangkai 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 adalah hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua hal peristiwa besar di bulan Agustus yang wajib kita peringati dan syukuri. Bukan diperingati hanya dengan sekedar lomba-lomba saja, tapi diisi, cek tetangga kanan kiri, handetolan kita yang masih dalam keadaan miskin, bantu. Dananya bukan hanya sekedar lomba, bukan hanya sekedar panggung, tapi isi. Itu yang paling penting dan kami selalu ingatkan. Bukan begitu Mas Yus? Gimana Mas Yus? Ya. Menutup Pak Yus? Kalau saya simpel aja sebenarnya. Mulailah spanduk dirubah tulisannya. Ditubah dan ditambah. Diubah dan ditambah. Jadi ayo bareng-bareng. Hal kecil tapi bermanfaat besar untuk bangsa kita nanti suatu saat. Karena banyak yang terkait soal itu. Bangsa itu apa, negara itu apa harus kita pahami. Dan ini yang benar-benar membuat saya pribadi kadang-kadang terenyuh. Banyak generasi muda kita bisa dibilang sekarang kita lost generation ya. Pancasila wae gak apal. Dan itu realita. Nanti bisa dimasukkan ke YouTube sampean. Saya ada beberapa rekaman anak-anak kecil. Saya suruh hafalkan Pancasila, baca, dan mereka tidak hafal. Itu ngeri. Dan saya pikir ini pola yang harus kita rubah. Bagaimana mencari jati diri bangsa kita, ya kan? Mengembalikan ke jati diri bangsa. Dan kalau
di belakang jenengan kemarin tanya, ini ada 3 lagu kok tertulis di sini dan harus terpasang. Mungkin akan kita Kulik jelaskan, lain-lain. kita kulik lagi. Siap. Dan saya ingin memberikan sesuatu juga untuk bangsa ini di bulan kemerdekaannya. Ada 1 lagu yang mungkin ini nanti akan segera kami luncurkan juga. Dan intinya jas merah lah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Gitu, Kang. Ya, iya Kang. Boleh, bisa dilanjutkan suaranya. Oke. Katanya jenengan mau enggak? Tadi saya sudah bersuara. Oke, saya coba untuk nyanyikan referensinya ya. Ini lagu karya Plat L. Insya Allah bulan Agustus ini sudah kita luncurkan. Judulnya Generasi Merah Putih. Refnya saja mungkin seperti ini. Generasi merah putih, kibarkan panji Nusantara. Bangunlah jiwa, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Generasi merah putih, semangat merajut Nusantara. Tak akan lupa, takkan terlengah, wujudkan Indonesia Raja. Bangunlah jiwanya, bangun badannya untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raja, bukan Indonesia saja. Begitu. Matur Abah Pak Yus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka! Merdeka! Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka! Generasi merah putih, kibarkan panji Nusantara. Bangunlah jiwa, bangun badannya untuk Indonesia Raya.